Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arsip, ketemu lagi ya dengan saya Rosidi di Arsip Aris Berbagi. Sahabat Arsip, ada 3 kunci sukses penyelenggaraan kearsipan. Yang pertama, sadar. Yang kedua, memiliki sumber daya kearsipan. Dan yang ketiga, kebersamaan dalam pelaksanaan. Yang pertama sudah kami sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Sekarang yang kedua. Apa itu yang kedua? Memiliki sumber daya kearsipan. Yang pertama, sadar. Kalau anggota organisasi semua sudah menyadari akan arti pentingnya arsip, ya, sudah menyadari akan arti pentingnya arsip, sehingga arsip itu harus dikelola dengan baik. Tetapi kalau tidak didukung dengan yang kedua ini, yaitu sumber daya kearsipan, maka percuma, tidak akan ada artinya. Gitu. Oleh karena itu, yang kedua, organisasi harus memiliki sumber daya kearsipan. Apa saja itu sumber daya kearsipan? Yang pertama, harus punya regulasi, harus punya pedoman kearsipan. Akan seperti apa pengelolaan arsip di organisasi itu? Maka harus punya aturan, harus punya pedoman, harus punya dasar hukum, harus punya SOP. Itu yang pertama. Yang kedua, harus punya sarana atau peralatan. Ya, sarana atau peralatan kearsipan yang diperlukan. Baik itu sarana untuk mengelola arsip aktif maupun sarana untuk mengelola arsip inaktif. Bahkan kalau di lembaga kearsipan harus punya sarana untuk mengelola arsip statis dan seterusnya. Jadi regulasi, pedoman kearsipan, kemudian sarana kearsipan atau peralatan kearsipan. Yang ketiga, harus punya record center, harus punya ruang simpan, ya, arsip inaktif. Mengapa ini diperlukan? Karena arsip inaktif itu harus disentralkan pengelolaannya. Ketika masih aktif, arsip itu berada di masing-masing unit pengolah. Ketika inaktif, mereka harus dikumpulkan, dipindahkan ke unit kearsipan. Sehingga unit kearsipan itu harus punya satu ruangan, ya, untuk menyimpan arsip atau record center. Itu. Untuk menyimpan arsip inaktif dari berbagai unit pengolah. Mengapa itu harus disentralkan? Karena arsip inaktif itu arsip yang sudah jarang dipakai. Beda dengan arsip aktif. Mereka harus dekat, harus dikelola oleh masing-masing unit pengolah. Karena masih terus-menerus digunakan. Sedangkan yang inaktif sudah jarang digunakan, maka penyimpanannya tersentral menjadi satu di unit kearsipan. Di satu ruangan. Itu sumber daya kearsipan yang ketiga. Yang keempat, harus punya anggaran. Bagaimanapun, penyelenggaraan kearsipan tidak bisa terlepas dari yang namanya anggaran. Itu. Apa saja yang bisa atau apa saja yang membutuhkan anggaran dalam penyelenggaraan kearsipan, nanti akan kami sampaikan di Arsip Aris Berbagi berikutnya. Tetapi yang jelas, salah satu sumber daya kearsipan itu termasuk anggaran. Itu yang keempat. Yang kelima, yang ini tidak kalah pentingnya, sahabat arsip, harus punya arsiparis atau petugas kearsipan.
organisasi sudah memiliki pedoman atau regulasi atau aturan, sudah memiliki sarana atau peralatan kearsipan, sudah memiliki ruang simpan, sudah memiliki anggaran, tetapi tidak memiliki petugas arsip, tidak memiliki arsiparis, maka tidak akan ada yang menggerakkan sumber daya yang sudah dimiliki itu tadi. Maka keberadaan petugas arsip atau arsiparis ini sangat penting, baik di unit pengolah maupun di unit kearsipan. Terlebih di unit pengolah. Mengapa petugas atau arsiparis ini sangat penting di unit pengolah? Karena unit pengolah lah yang menciptakan arsip. Unit pengolah lah yang membuat naskah, yang membuat arsip. Kemudian unit pengolah lah yang nanti mengelola arsip aktif, yang melayankan arsip dan seterusnya. Ketika di unit pengolah itu tidak didukung dengan sumber daya manusia kearsipan, tidak didukung dengan arsiparis atau petugas kearsipan, nanti akan tercipta arsip yang tidak teratur, tidak terkelola dengan baik. Dampaknya apa? Ketika nanti arsip-arsip itu memasuki masa inaktif, maka bentuknya pasti juga tidak baik. Oleh karena itu, sekali lagi, keberadaan petugas arsip atau arsiparis di unit pengolah ini sangat-sangat penting. Karena apa? Di unit pengolah lah arsip itu tercipta. Jadi baik buruknya kearsipan itu berawal dari unit pengolah. Demikian sahabat arsip yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kunci sukses yang ketiga akan kami sampaikan di Arsiparis Berbagi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.